Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang dapat menyimak dan mendengarkan siaran pada pagi Sabat ini. Saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudaraku untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan yang saya beri judul Perkawinan Anak Domba. Mari saudaraku sekalian, kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan belajar firman Tuhan. Dan kami rindu merenungkannya dan menemukan hal-hal yang terbaik yang Engkau boleh tunjukkan untuk mana kehidupan dan jalan hidup kami seturut dengan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku sekalian, kita sudah belajar dari pasal ke pasal dari kitab Wahyu dan kita memasuki pasal yang ke-19 dan saya melihat lebih baik kita akan bagi dua, dan bagian pertama saya akan beri judul Perkawinan Anak Domba. Saudaraku, mendengar kata perkawinan atau sebuah pesta perkawinan adalah sebuah monumen atau sebuah event yang sangat menarik dan membawa sukacita, kebahagiaan, kegembiraan bagi banyak orang, bagi banyak pihak. Dan itu sebabnya saya melihat bahwa judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada perikop yang diberikan pada pasal yang ke-19 ini cukup menarik dan memberikan suasana yang penuh sukacita. Saudaraku, adakah di antara saudara yang memasuki sebuah pesta pernikahan tidak dengan sukacita? Saya kira tidak ada di antara kita seperti itu. Menarik tentunya untuk datang ke tempat itu. Dan kita berbincang dan kita bisa berbagi dan selalu menjadi sebuah momen yang sangat menyenangkan. Demikian halnya ketika kita akan membahas dan membaca perenungan firman Tuhan dari Wahyu pasal 19 adalah hal indah melihat bahwa ada sukacita besar dalam pernikahan anak domba. Tetapi apa yang sedang terjadi pada waktu itu dan apa yang sedang dibicarakan? Mari kita lihat. Dalam sebuah upacara atau sebuah pernikahan yang menyenangkan itu didahului dengan ditunjukkannya kekalahan dari kuasa-kuasa yang selama ini menekan daripada umat Tuhan. Mari kita lihat pasal 19 ayat yang pertama dan kedua. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudaraku, kembali perikop ini mengangkat frase-frase yang mengingatkan kita pada pasal-pasal sebelumnya tentang pelaku penindasan, pelaku yang menekan dan menganiaya umat Tuhan. Dan dia disebut sebagai pelacur dan pelacur besar bahkan istilah. Ya. Pelacur besar artinya sebagai satu kelompok atau satu institusi yang mengadakan hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Ya, tidak resmi di hadapan Tuhan, yakni pengajaran-pengajaran yang datang dari dunia kekafiran yang dicampur adukan di dalam umat Allah, dalam kehidupan keberagaman umat Allah. Dan itulah yang disebut dengan percabulan. Itulah yang disebut dengan seorang pelacur besar yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini.
Dan ini tidak bicara tentang institusi atau lembaga pemerintahan, saudara. Ini lebih kepada lembaga yang bekerja dalam kegiatan kerohanian, dalam keagamaan. Mungkin juga keagamaan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan politik juga. Karena seharusnya kegiatan keagamaan terpisah dari kegiatan politik. Tapi bahkan dua-duanya diraup ya oleh kuasa ini. Nah, itu sebabnya diulang kembali bahwa pada akhirnya kuasa yang mendunia, yang mengangkat kuasa keagamaan atau kegiatan keagamaan sebagai kedok saja, dan akhirnya menjadi menekan umat Allah yang setia pada firman Allah, akhirnya mereka harus mengalami kekalahan. Dan tentunya ini adalah sebuah pekabaran yang indah, pekabaran yang sering didengungkan dalam Alkitab, bahwa pada akhirnya kejahatan akan dihancurkan. Dan kejahatan yang dimaksudkan, pemimpinnya adalah kuasa yang menggandeng keagamaan. Ya. Jadi seolah-olah kita yang mungkin terinina bobo dalam kegiatan institusi keagamaan, tapi jangan lupa bila mana hal itu masih mencampur adukan dengan praktek-praktek kekafiran, akhirnya itu ditunjukkan oleh Alkitab sebagai percabulan, sebagai pelacur besar. Dan pasal sebelumnya kita diminta keluarlah hai umatku daripadanya. Dan sekali lagi pasal ini mengingatkan kita, kekalahan akan terjadi dan kemenangan umat Tuhan sedang diambang pintu. Haleluya. Ya, kalimat itu atau perikop ini atau pasal ini didahului dengan puji Tuhan karena kemenangan sudah diambang pintu. Ayat yang ketiga mengulang kembali, dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Apakah saudara tidak senang mengatakan kalimat ini? Ya, puji Tuhan, frase yang sering menjadi ikon daripada kehidupan umat Kristen. Haleluya, yaitu memuji Tuhan, memuji Yah itu Yahweh, ya. Jadi saudaraku, ini adalah satu pekabaran yang mengangkat hidup kita, kesiapan kita untuk pada akhirnya, walaupun kita dalam penganiayaan yang hebat sekalipun, akhirnya akan menang. Puji Tuhan. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ayat 4, ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Sekali lagi diungkapkan haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berulang-ulang kata haleluya, memuji Tuhan di hadapan Tuhan, karena ayat 4 ditunjukkan sebagai pemandangan ada 24 tua-tua dan 4 makhluk yang merupakan gambaran daripada perwakilan daripada umat Allah yang telah hadir di sorga. 24 tua-tua, bukan karena mereka usianya lebih tua, tapi mereka adalah orang-orang yang oleh karena imannya, mereka adalah orang-orang yang mendapat kedudukan terhormat. Sama seperti penatua-penatua di jemaat kita, sama seperti penatua-penatua yang disebutkan dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Mereka adalah kedudukan terhormat. Dan 24 tua-tua adalah mereka yang sudah mendapatkan kesempatan diangkat lebih dahulu di sorga. Sementara 4 makhluk adalah gambaran daripada kerub yang selalu hadir untuk melindungi tahta itu. Sama seperti kerub yang digambarkan dalam kitab Yehezkiel, ya, juga hadir untuk mengangkat tabut. Dan itu saudaraku sekalian menggambarkan sebagai makhluk-makhluk yang hadir di tahta di hadapan Allah. Jadi pemandangan ini adalah pemandangan di hadapan tahta kerajaan Allah, di mana Allah hadir sebagai Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, karena kita memperoleh kemenangan pada akhirnya.
Dan itulah perjamuan anak domba. Pada ayat yang ke-6 saya lanjutkan. Lalu aku mendengar suara seperti suara himpunan orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Apa yang dikatakan? Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Diberi tanda kurung untuk menjelaskan apa itu kain lenan halus. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang dan seputar daripada peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali tentunya akan diawali dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, tanda-tanda kedatangannya. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, orang-orang benar, ya, akan menyambut dan diselamatkan dan mereka diangkat ke sorga, ya, menyambut kedatangan Yesus itu. Dan sementara orang mati, orang benar yang mati dibangkitkan dan bersama-sama naik bersama Yesus yang telah menjemput ke dunia ini. Dan saat yang sama orang-orang jahat, ya, yang tadi digambarkan sebagai pengikut pelacur besar, dibinasakan dan tinggal berada di bumi ini dalam arti mereka sudah mati. Dan setan dirantai, ya, setelah itu dirantai selama 1000 tahun, dan umat Allah yang dibangkitkan dan yang juga masih hidup kemudian naik ke sorga selama 1000 tahun yang sama. Dan setelah itu, barulah tiba yang disebut dengan kedatangan kembali, ya, kedatangan kembali Yesus bersama umatnya ke dunia ini. Saya akan menjelaskan ini berikut pada pasal-pasal selanjutnya, tetapi menyangkut peristiwa yang disebut dengan perkawinan anak domba. Sekali lagi adalah peristiwa yang sangat menyenangkan, ya. Perkawinan anak domba, ya, antara satu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuannya? Adalah saudara dan saya. Umat-umat Allah sering digambarkan sebagai pengantin perempuan, sebagai perempuannya. Dan laki-lakinya, pengantin laki-lakinya adalah Kristus. Ini adalah Kristus yang datang dari sorga, datang ke dunia ini menjemput umatnya. Inilah kedatangan Yesus yang kedua kali. Gambaran yang penuh dengan sukacita, pertemuan antara Tuhan, antara Tuhan yang selama ini mengayomi, yang selama ini menggembalakan, ya, melalui rohnya di dunia ini, dan bertemu dengan umatnya yang selama ini terus setia mengikut Tuhan. Mereka pada akhirnya bertemu, suasana yang penuh dengan sukacita. Saudara mungkin bisa menggambarkan bertemu dengan seseorang yang selama ini hanya ketemu melalui Zoom, ya, bertemu hanya melalui Facebook, melalui media sosial, dan akhirnya bertemu, wah, suasana menjadi haru tentunya. Inilah pertemuan yang digambarkan dalam Wahyu pasal 19, pertemuan yang disebut sebagai perkawinan anak domba. Hari yang penuh bahagia. Dan kepadanya, sekali lagi disebutkan, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan tadi dijelaskan itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ternyata saudaraku sekalian, dibutuhkan kain lenan halus itu. Dibutuhkan perbuatan baik. Bukan berarti perbuatan baik ini sebagai sebuah jalan, sebuah cara satu-satunya untuk memperoleh akses ke dalam pertemuan perkawinan anak domba ini. Bukan, ya. Karena sesungguhnya hanya jasa Yesus Kristus saja membuat kita boleh mendapatkan akses kepada pertemuan itu, perkawinan anak domba. Tetapi, saudaraku sekalian,
sambutan iman daripada orang-orang yang kudus tadi selalu menunjukkan perbuatan baik, dan itu adalah buah daripada iman. Jadi lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang baik, adalah panggilan buat saudara dan saya sebagai seorang yang beriman untuk menghidupkan dan mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan perbuatan yang baik. Saya lanjutkan ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Begitu berbahagianya mendengar perkataan-perkataan dari malaikat. Ya. Hamba Tuhan, Rasul Yohanes ini menggambarkan begitu berbahagianya sehingga dia tersungkur di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudaraku, ayat yang sangat populer pada ayat yang ke-10 ini. Yang pertama, saudaraku sekalian, bahwa ayat ini menegaskan tidak ada seorang pun yang boleh kita tersungkur di hadapannya. Apalagi kalau hanya sebuah patung, tidak boleh. Dan hukum Tuhan melarangnya. Jangan tersungkur di hadapan apapun. Sehingga ya, hanya Allah saja, sembahlah Allah. Aku ini sama, katanya. Sama seperti kamu, sama seperti saudaramu juga yang memiliki kesaksian Yesus. Lihat, ada poin yang kedua di sini, bahwa mereka yang dianggap sama itu, sejajar itu adalah mereka yang punya kesaksian Yesus, yaitu mereka yang memiliki iman di dalam Yesus, yang hari-harinya menyaksikan hidup Yesus. Dan mereka juga adalah orang-orang yang disebutkan karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa itu roh nubuat, saudaraku sekalian? Karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja ada begitu banyak. Tetapi salah satu karunia yang harus dikejar menurut 1 Korintus pasal yang ke-14 mengajak kita mengejar karunia bernubuat. Kenapa itu begitu penting? Karena memang kita membutuhkan karunia-karunia itu di akhir zaman. Ada banyak pengajaran yang muncul di dunia ini dan mungkin bisa menyesatkan. Kelihatannya mungkin berasal dari Alkitab, tapi seringkali tidak Alkitabiah. Dan pengajaran dari seorang yang diutus Tuhan, seorang yang diberikan karunia roh, itulah roh nubuat, sehingga kita harus mengikutinya. Dan itulah yang disebutkan ayat ini. Mereka ini adalah memiliki kesaksian Yesus. Apa itu? Adalah roh nubuat. Berbahagialah mereka yang mengikutinya. Saudara yang sudah rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara juga mendengar suara-suara kenabian yang lain. Saudara pun akan mencocokkan apakah benar itu sesuai dengan Alkitab. Maka saudara sedang menunjukkan kesetiaan saudara kepada Allah yang telah mengaruniakan firman Tuhan sebagai petunjuk untuk hidup di dunia ini, untuk terus bertumbuh dalam iman. Saudaraku sekalian, pasal 19 adalah pasal yang memberi sukacita dan kebahagiaan dan mendorong banyak orang penuh dengan pengharapan. Banyak umat Tuhan yang mungkin saat ini penuh dengan pergumulan dan banyak kesulitan dan bahkan tekanan. Dan khususnya di negeri kita, bahkan untuk beriman itu begitu sulit. Bahkan untuk beribadah pun begitu sulit. Ya, mendirikan tempat ibadah pun banyaklah tekanan dan larangan bahkan. Maka saudaraku sekalian, janji dan melihat apa yang dinyatakan dalam pasal 19 ini, pada akhirnya ada kemenangan. Pada akhirnya ada sukacita. Pada akhirnya terjadilah peristiwa perkawinan anak domba, kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada akhirnya akan menutup segala sesuatu persoalan, akan menjawab segala pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Saudaraku, inilah perenungan kita pada pagi Sabat ini. Tuhan Yesus kiranya berkati kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Kami ucap syukur untuk berkat pengajaran yang datang dari Tuhan melalui kitab Wahyu. Dan kami boleh tuntun untuk melihat bahwa rancangan Tuhan begitu indah.
Sekalipun kami mengalami banyak tekanan, banyak ancaman, namun Tuhan menyediakan sebuah pesta besar, karena pada akhirnya kuasa-kuasa kegelapan akan dihancurkan, dan umat Tuhan akan mengalami kemenangan. Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang hari yang Tuhan berkati dan kuduskan, hari Sabat ini, kiranya kami semakin diberkati menikmati berkat Tuhan, menikmati persekutuan dalam ibadah. Tuhan memberkati pelayanan kami, dan Tuhan berkati bahkan setiap pendengar Radio Maestro yang saat ini mendengarkan, menyimak pelajaran melalui perenungan firman Tuhan. Biarlah mereka pun dikuatkan oleh firman. Dan ketika kami melihat juga banyak jiwa begitu lemah, dan khususnya sakit penyakit yang dialami, berkenanlah Tuhan menjamah mereka dengan tangan kuasa-Mu, memberikan kekuatan dan kepulihan. Itulah doa kami Bapa. Kami mohon berkat Tuhan. Di dalam doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami percaya. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.